Baik-baik. Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik semua. Pastinya dong. Lause Berna bersyukur sekali nih hari ini. Kenapa tuh, Se? Kita hari ini sekolah minggu lagi, Lause. Betul. Kita mau sama-sama bersama adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lause senang gak kalau kita bersekolah minggu? Aduh, Lause kita tuh tunggu-tunggu hari Minggu supaya bisa sekolah Minggu. Oh gitu ya, Lause. Nyanyi, dengar firman. Wah, seru banget, Lause. Ah iya, Lause. Adik-adik di rumah juga pasti nunggu dong. Iya dong, pasti. Harus ya. Kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan, kita mau sama-sama semangat mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, maka dari itu mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan nyanyi kita di dalam bait Allah. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali dan karena kami bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami untuk benar-benar datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami gak mau berlalu begitu aja, kami gak mau lewat begitu aja Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh beribadah. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati Lause-Lause yang melayani juga hari ini. Kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Lause, Ya. kita saat ini mau memuji Tuhan. Harus Kita semangat ya, Lause. harus semangat Iya. dong. Dari awal sampai akhir kita harus tetap semangat. Nah, kita mau naikkan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, dengan bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, bersukacita menaikkan pujian ini. Oke, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Bersukacita ya hari ini ya Lause Iya, ya, pasti dong, Lause. karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Iya, betul sekali, Jadi memang tidak dipengaruhi oleh apapun, sekalipun pandemi kita tetap bisa bersukacita. Bukan senang karena pandeminya, tapi senang karena Tuhan tetap menjaga kita. Iya, betul, Lause. Nah, kita mau naikkan pujian kembali, kita mau katakan bahwa Jesus, you are my all in all di dalam hidup kita. Itu ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak ada apapun loh Lause yang bisa dibandingkan dengan
Yesus di dalam Iya, hidup betul. kita. Karena Yesus segala-galanya buat Bagi kita. Kita naikkan pujian ini ya Lausa. Iya, oke Lause. Oke adik-adik, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I cry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yesuslah segalanya di dalam hidup kita. Dia kekuatan kita, dia segala-galanya dalam hidup kita. Oke adik-adik, dengan sikap berdiri, dengan sikap yang sopan, yang hormat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jangan buru-buru ya, pelan-pelan aja tapi dengan sopan, dengan tegas. Oke, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Lause. Pastinya. Iya. Nah adik-adik bisa menyiapkan uang persembahan adik-adik sekalian di dalam celengan atau di dalam sebuah amplop. Nanti bisa dibawa ke gereja saat sudah ibadah di gereja. Betul. Nah, tapi ada lagi nih Lause caranya Lause kalau mau kasih persembahan. Nanti adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar adik-adik semua. Nanti minta tolong papa mamahnya untuk bantu transferin untuk persembahan hari ini. Betul. Caranya adik-adik jangan lupa dikasih kode ya Lause. Kode angka 1. Iya betul.
Jadi misalkan adik-adik mau kasih 100.000 berarti 100.000 1. 100.001. Nah adik-adik mari kita memberikan persembahan. Kita mau nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan benar ya Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Tuhan, biarlah kami tidak takut akan kekurangan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah uang-uang ini boleh dikelola dengan baik dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus belajar memberikan yang terbaik kepadamu. Setiap kehidupan kami juga kami mau berikan kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, ini sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan nih Lause. Betul. Kita harus siapkan hati kita mau tenang, kita mau Siapkan duduk. telinga juga. Iya betul Lause. Kita mau duduk diam, kita mau sama-sama menyimak kebenaran firman Betul. Tuhan. Kita mau seperti rusa yang merindukan aliran air sungai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau
Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi, teman-teman bisa mendengar suara saya? Kalau bisa memberikan jempol? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, Lause mau jelaskan sedikit aturannya ya, kalau boleh. Nanti saya akan meminta beberapa teman-teman untuk memberikan pendapat, tapi kalau boleh, teman-teman raise hand dulu, belum saya sebut namanya. Saya juga berharap sharing, teman-teman boleh mute sampai diminta untuk unmute. Udah ya? Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Mari dengan sikap berdoa, kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami hendak mendengarkan suara-Mu. Tolong kami Tuhan, di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidakmampuan kami, di tengah kesulitan kami, untuk boleh memahami rencana dan maksud Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memegang tangan kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hamba-Mu sendiri, biarlah melalui hamba-Mu ini yang terbatas, kehendak Tuhan boleh disampaikan kepada teman-teman kami yang luar biasa ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, langsung mau tanya, slide-nya bisa terlihat? Kasih jempol lagi? Iya, bisa Oke, terlihat. saya lihat beberapa jempol. Terima kasih. Kita akan belajar melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu, saya ininya kok nggak bisa. Nah, oke. Kalau kita lihat gambar ini, kita melihat begitu banyak anak-anak ya dengan ragam, ini adalah kondisi fisiknya ya, ada yang kulit hitam, kulit putih, mungkin juga ada rambut panjang, laki-laki, pria, dan sebagainya. Kita semua adalah berbeda. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan-perbedaan. Begitu juga kita semua di sini ya, mungkin ada yang pakai kacamata seperti saya, ada yang hobinya suka mungkin main bola, atau main yang lain, dan seterusnya. Kita mempunyai kebiasaan yang berbeda, kita mempunyai kemahiran yang berbeda, kita mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Lalu kenapa berbeda? Mudah sekali ya. Berbeda intinya adalah karena Tuhan merancang setiap manusia itu punya satu tujuan khusus tertentu. Dia merancang kita dengan caranya sendiri sehingga kita menjadi sesuatu yang dia inginkan. Ini menggambarkan betapa setiap individual sangat istimewa. Jadi, Andrew, kamu istimewa karena kamu diciptakan sedemikian rupa. Lause Jessica diciptakan sedemikian rupa karena Lause Jessica begitu istimewa di mata Tuhan. Begitu juga dengan Chloe, dengan Greta, dan sebagainya. Kita semua diciptakan begitu berbedanya dengan teman kita yang lain, baik secara fisik maupun secara sifat dan kelakuan ataupun kesukaan, karena Tuhan menciptakan kita dengan caranya sendiri, seperti yang Dia inginkan. Baik, kita akan banyak belajar tentang hal ini. Saya akan banyak merujuk kepada diciptakan menurut gambar Allah, diciptakan menurut gambar Allah. Saya akan menjelaskan sendiri apa sih sebenarnya maksudnya ketika kita membaca bagian ini, diciptakan menurut gambar Allah. Frase ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27, diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita mempunyai kita menggambarkan, kita merefleksi sifat-sifat Allah tertentu. Misalnya, ketika Allah dibilang Allah yang kreatif, manusia juga dibilang manusia yang kreatif. Dan tidak seperti ciptaan yang lain, misalnya hewan ataupun tumbuhan, manusia mempunyai roh, manusia mempunyai keahlian untuk berpikir, manusia mempunyai keahlian untuk berkreatif, mencipta, dan sebagainya. Itu menggambarkan bagaimana kita adalah gambaran dari Allah. Oke. Teman-teman, masih ingat kemarin kalau kita belajar tentang perintah Allah, kemarin yang terakhir apa? Dengan Lause Lianawati. Ada yang mau raise hand dan memberikan masukan? Oke, Darren.
Kamu boleh unmute. Hukum kelima, Hukum kelima apa sih isinya, Darren? hormatilah kedua orang tuamu. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum kelima, yaitu hormatilah kedua orang tuamu, papa, mamamu. Nah, 10 perintah Allah di sini digambarkan bagaimana 4 perintah yang pertama itu adalah relasi, menggambarkan bagaimana Allah menghendaki kita mempunyai relasi yang seperti apa dengan Allah. Kemudian 6 perintah yang terakhir, bagaimana kita mempunyai, Allah menginginkan bagaimana kita mempunyai relasi yang seperti apa dengan sesama manusia. Seperti kalau tadi Darren sudah bilang, hukum kelima bagaimana kita harus menghormati kedua orang tua kita. Hari ini kita akan belajar jangan membunuh. Wow, saya yakin, saya tidak tahu ya, tapi saya yakin teman-teman kita di sini belum dalam konteks ketika bicara membunuh manusia, kita belum pernah melakukannya. Tapi bagaimana kita akan belajar hukum ini teraplikasi dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita berkata jangan membunuh? Apakah bicara tentang manusia dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini diambil dari Keluaran 20 ayat 13. Oke, kata membunuh di sini bisa berarti pertama membunuh diri sendiri atau orang lain secara tidak adil. Kemudian juga dapat berarti melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan orang membunuh dirinya sendiri atau orang lain secara tidak adil. Ingat, ada bagian kata membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, dan tidak adil. 3 bagian itu yang harus teman-teman ingat sebelum kita lanjut. Oke. Lalu jangan membunuh juga mempunyai arti, tidak termasuk membunuh hewan untuk makanan. Tentunya kalau kita diberikan di Kejadian 9 ayat 3 dibilang Tuhan memberikan ciptaan-ciptaan yang lainnya, misalnya hewan untuk kita jadi makanan kita ya. Jadi Jadi jangan membunuh tidak termasuk membunuh hewan untuk makanan. Juga tidak termasuk kecelakaan. Bilangan 35 ayat 15, teman-teman nanti bisa melihat di bagian Alkitab tentang ini. Kemudian juga tidak termasuk pertahanan diri, Keluaran 22 ayat 2. Jadi jangan membunuh tidak termasuk membunuh hewan untuk makanan, termasuk kecelakaan, tapi selain itu juga tidak termasuk pertahanan diri. Baik. Namun ada yang tahu nggak kira-kira gambar ini bercerita tentang apa? Boleh resign lagi? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Terima kasih. Adam dan Hawa. Terima kasih. Kata jangan membunuh, walaupun maksud saya ketika konteks peraturan ini diberikan, manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah sempurna ya, tidak tercemar oleh dosa dan sebagainya. Tapi begitu Adam dan Hawa tidak taat terhadap perintah Allah, mereka jatuh dalam dosa. Salah satu dosa yang dilakukan adalah mereka melakukan pembunuhan. Kita akan belajar siapa sih orang pertama yang dicatat oleh Alkitab ya. Oke, jangan membunuh. Pertama, mengapa jangan membunuh itu sangat penting? Membunuh sangat penting karena ayat ini menjelaskan Kejadian 9 ayat 6. Boleh ada yang membantu membaca? Hendro, kamu membantu saya untuk membaca? Ya. Unmute dulu, Hendro, boleh? Kejadian 9 ayat 6. Oh, Chloe boleh. Chloe, silakan. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke, jadi kalau tadi Lause balik lagi ke pertanyaannya, mengapa jangan membunuh itu penting? Jelas karena pertama ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Di Kejadian 9 ayat 6 ditulis, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Namun yang selain itu, setiap Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Artinya
manusia itu diciptakan secara khusus oleh Allah, secara istimewa oleh Allah, sehingga setiap manusia dalam dimanapun dia berada, bentuknya seperti apapun, keperbedaan-perbedaannya, dia adalah milik Allah. Ini adalah kepunyaannya Allah. Sehingga perintah ini sangat penting ketika kita bilang jangan membunuh, itu kita sudah mengambil sesuatu yang milik Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Baik. Kita lanjut lagi. Ya, Kejadian 9 ayat 6b. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ingat, ketika Lause tadi bilang membuat gambarnya sendiri, kita mempunyai sifat-sifat yang seperti Allah. Karena itu juga kita diciptakan oleh Allah secara khusus, kita dibuat oleh Allah, kita menjadi miliknya. Ups. Oh, saya mengulang begini. Oke. Tadi Lause ada bilang ya, ketika bilang jangan membunuh, itu pengertiannya ada dua. Pertama, membunuh diri sendiri, ataupun kepada orang lain. Oke, kita akan mulai belajar dari bagian yang pertama, yaitu diri sendiri. Ada yang tahu siapa kira-kira ini? Siapa anak muda yang ganteng ini? Ini adalah saya. Tentunya ini diambil waktu ketika saya masih kecil ya. Dan kalian bisa tebak ya betapa tuanya Lause Alex karena dari fotonya. Kalau foto kalian mungkin saat ini masih digital ya. Foto saya sudah nggak digital, pas di scan juga kelihatan tetap kuno ya, nggak bisa diperbaiki lagi. Ini adalah foto saya ketika saya masih berusia 4 tahun. Itu ya, lebih kayak Sorry? black. Karena black and white, yes. Kalau aja sekarang lebih kayak the color. Oh, tentunya Lause tidak bisa. Ada color, kayaknya ini udah lama fotonya. Setuju ya, karena Lause ambil waktu itu fotonya masih itu cerita panjang, kameranya masih kamera zaman dulu ya. Lause mau cerita, ketika saya masih muda, mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman ya, mungkin 1 tahun 2 tahun lebih tua gitu. Mungkin waktu itu saya masih kelas 5 atau kelas 6. Saya mempunyai rasa tidak percaya diri. Saya waktu kecil saya suka dipanggil nama karena saya tuh kurus banget ya. Jadi saya suka dipanggil istilahnya saya diolok-olok lah ya sama teman-teman saya. Kadang-kadang keluarga saya juga suka nanya kenapa nih anak kurus banget gitu ya. Saya sempat disebut-sebut nama dan itu terbawa di dalam hati saya ya, di dalam pikiran Lause. Jadi ketika saya makin dewasa, rasa itu selalu ada di dalam pikiran saya. Saya selalu berpikir saya tidak berharga. Kok karena olok-olok itu ya, saya berasa saya diciptakan tidak seperti teman-teman saya yang lain, yang lebih baik. Saya berasa saya tidak punya tujuan. Jadi hidup saya ya ada saya aja gitu. Pokoknya bangun tidur gitu, selesai. Dan yang terburuk mungkin adalah saya selalu melihat teman saya selalu berpikir, coba saja saya bisa seperti mereka gitu ya. Coba saja saya mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada ini. Coba saja saya bisa seperti teman saya yang itu, teman saya yang jago olahraga. Waktu saya masih muda ya, waktu saya masih kecil, olahraga yang terkenal di sekolah saya itu mungkin sekarang bola basket ya, ataupun mungkin sepak bola. Tapi zaman dulu, waktu Lause masih sekolah itu bola voli. Lause ingat banget kalau teman-teman lagi bermain bola voli, saya selalu termasuk orang yang tidak akan dipilih oleh teman-teman yang lain. Karena pertama saya berasa saya nggak mampu, saya ini gitu. Dan itu terbawa sampai saya menjadi dewasa ya. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya selalu bertanya ya, apa sih yang menyebabkan saya merasakan hal-hal ini ya? Kenapa tidak ada rasa damai? Kenapa saya mudah sekali marah? Kenapa saya juga kadang-kadang merasa kalau teman-teman mengenali rasa depresi gitu ya? Kenapa saya rasa tertekan? Kenapa saya tidak senang gitu? Kenapa saya rasanya ada hal yang kecil aja? Kenapa saya berasa PR-nya banyak banget, kok nggak selesai-selesai gitu, dan saya nggak bisa menyelesaikan. Ketika
saya mulai mencari-cari tahu ya apa sih yang menyebabkan saya merasa seperti ini. Mengapa saya selalu merasa sedih? Saya merasa saya nggak punya teman. Saya merasa itu teman saya, tapi kok nggak benar-benar teman saya gitu ya. Saya itu nanti ceritanya mungkin agak panjang, tapi saya mulai bertemu dengan Tuhan Yesus. Nanti Lause cerita di kesempatan yang lain bagaimana Lause bertemu dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi kemudian semua ini berubah ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan saya menyadari dosa membuat saya seringkali merasa inferior, saya merasa sangat tidak percaya diri, saya merasa tidak berharga. Namun ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya menyadari kehidupan saya mulai berubah. Tuhan Yesus tidak melihat saya seperti itu. Saya bukanlah orang yang tidak ada harganya. Saya bukanlah orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Hidup saya nggak cuma bangun tidur gitu ya. Tapi saya mempunyai makna. Tuhan menciptakan saya sesuai dengan gambarnya. Ada maksudnya kenapa saya diciptakan seperti itu gitu. Dan saya mulai ayat ini saya pelajari Roma 3 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang membawa saya kembali memberikan makna di dalam hidup saya. Selain itu, apakah saya langsung tadinya orangnya gampang marah, orangnya sedih melulu, depresi, terus tiba-tiba jadi langsung menjadi sesuatu yang baik? Tentu tidak ya. Saya membutuhkan dukungan dari waktu itu adalah saya ada teman ya di kuliah saya dan di sekolah saya. Saya ingat juga waktu saya masih sekolah atau SMP itu di depan rumah saya tuh gereja dan ibu-ibu itu berdoa dan saya tuh nggak ada maksud ikut gitu, tapi dan mereka menjadi orang-orang yang mendukung saya untuk tetap hidup benar gitu ya, mengingatkan saya betapa Tuhan mengasihi saya, betapa saya itu berpenting gitu ya. Dan saya juga mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Dan tentunya yang ketiga, saya memenuhi panggilannya. Nah, teman-teman, apa sih maksud dari Lause Alex cerita panjang lebar tentang ini? Lause ingin teman-teman juga kalau kalian merasakan ini, merasakan hal-hal seperti ini, kalian suka apa ya? Merasa kayaknya saya kok nggak mengerti ini perasaan apa ini Lause ya. Saya gampang marah, saya gampang sedih, saya kok rasanya hidup ini cuma segitu gitu ya. Apa maknanya hidup ini? Nah, Lause, teman-teman kalau melihat di partisipan list di sini, ini banyak ya yang partisipan yang huruf depannya Lause. Kayak misalnya saya LS Alex. Pada tahu ya LS itu artinya Lause ya. Teman-teman jangan segan-segan untuk bilang, Lause saya mau dong ngobrol sama Lause, saya mau bertanya gitu ya. Saya rasa ketika teman-teman merasakan hal seperti yang saya rasakan waktu saya masih muda, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mencari bantuan. Ya, jangan segan-segan untuk bertanya kepada mama, orang tua kamu, pastinya yang pertama, kenapa saya merasa seperti ini. Tapi kalau kamu merasa, saya sulit ngobrol sama mama papaku gitu ya, kamu cari Lausemu ya. Kamu klik namanya, Lause, boleh tidak saya ngobrol sama Lause sebentar tentang hal ini, tentang ini yang saya rasakan, dan sebagainya. Gitu. Ya, lalu apakah artinya saya sudah menjadi sempurna seperti gambar Allah ini? Tidak ya. Lause masih bergumul setiap hari ya. Kadang-kadang saya ada merasa apa maksudnya gitu ya. Bagaimana keadaan saya? Kadang-kadang saya ada perasaan minder gitu ya. Ketika saya melihat teman-teman saya yang lain bisa melakukan hal ini lebih baik kadang-kadang. Tapi konsep saya sudah berubah. Ketika saya merasa saya deg-degan gitu ya, artinya ketika saya merasa saya tidak mampu, ketika saya disuruh mengerjakan tugas tertentu atau bermain olahraga tertentu saya tidak mampu, saya tahu saya harus bergantung kepada siapa. Saya tidak lagi membiarkan diri saya hilang dalam kedepresian saya, ketidaktangguhan saya, menjadi sedih dan marah atau apa. Tapi saya datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan saya yakin dia juga akan terus menolong saya. Tadi ini linknya sama ya. Lause mau mengingatkan, kalau teman-teman merasa seperti saya ya, seperti Lause waktu masih muda kemarin, kamu jangan segan-segan untuk ketik nama Lausemu. Di sini ada Lause Andoko, Lause Kendi, dan seterusnya. Hey Lause, saya mau ngobrol dong setelah ini, boleh nggak? Gitu ya, seperti itu. Kalian boleh cari tahu, minta didoakan, dan sebagainya. Oke.
Biasanya Lause suka kasih ayat hafalan itu di akhir ya. Tapi coba langsung mau tebak. Ada yang bisa membantu saya untuk melengkapi kalimat ini? Tadi kalimat ini sudah kita ulang. Raise your hand kalau mau. Greta? Sebab Allah membuat manusia itu menurut dirinya sendiri. Hampir benar, Greta. Menurut kalau kamu ambil pensil dan menurut rupanya sendiri. Menurut rupanya atau yang lain menurut gambarnya sendiri. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Greta. Kejadian 9 ayat 6b. Kita akan berulang-ulang terus, nanti langsung akan tanya lagi. Kalian masih ingat gak? Gitu ya. Oke. Tadi berbicara tentang diri kita. Langsung mengambil contoh kehidupan langsung ketika masih muda, mengambil diri kita sendiri. Namun yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oke, kira-kira kalau Lause kasih gambar ini, kalian langsung teringat pada siapa? Raise your hand if you know. Oh, Pepe? Oh, Ivanka. Ivanka, apa jawabannya Ivanka? Kain dan Abel. Kain dan Habel. Ini adalah kejadian yang dua kakak adik, Kain dan Habel. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Kejadian 4 dan 6 menuliskan firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apa sih artinya hatimu panas? Apakah hatimu panas artinya dia lagi bersemangat? Woohoo! Yes or no? Lagi Yes, marah. lagi marah, ada rasa amarah, ada rasa iri hati, ada sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Sehingga terlihat dalam mukanya muram. Kalau mukanya muram, apakah seperti ini? Enggak. Tidak ya. Mungkin, Tidak. oh iya gambarnya benar-benar Angka bilang. Begini. Enggak. Coba teman-teman tunjukkan, muka muram itu seperti apa? Toh? Saya mau lihat. Toh. Tunjukkan di dalam kamera muka muram. Oke, muka muram seperti itu ya. Jadi Marah. ketika Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ceritanya tentu teman-teman sudah tahu ya, sudah sering mendengar ya bagaimana Kain iri terhadap Habel yang persembahan adiknya diterima dan berkenan kepada Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri tidak. Lalu apa yang terjadi dengan hatinya yang panas, di dalam hati yang penuh dengan amarah dan sebagainya? Pendeknya tiba-tiba Kain memukul Habel dan dia membunuhnya. Kain mengambil nyawanya Habel. Kain menghabisi nyawanya Habel. Karena apa yang ada di dalam hatinya, yaitu rasa amarah, rasa iri, itu yang mengambil alih, tindakannya ditunjukkan dengan Kadang kayak gitu marah. Kadang-kadang marah. Oh, siapa itu? Kadang-kadang marah gimana? Oh. Kadang-kadang marah sama sister, sama brother I. Oh, oke. Lause akan lanjut dulu, nanti Lause akan bertanya lagi ya. Tadi siapa ya yang ini, karena di layar saya tidak terlihat. Ethan Tyler. Oke, hai. Thank you, Ethan. Oke. My sister is Catherine and Damien. Good to know. Alright. Konteks ketika kita melakukan sesuatu yang mendorong orang untuk menjadi sedih, dan ini adalah misalnya mengolok-olok, mengejek, mengancam, marah tanpa alasan jelas, atau dendam. Ini adalah contoh yang kita pelajari dari Kain. Kira-kira pengaruhnya apa ya kalau kita melakukan semua hal ini kepada orang lain? Pengaruhnya seperti tadi ya, seperti saya. Ketika saya mengalami semua hal itu, saya merasa apa? Apakah saya merasa senang? Saya diolok-olok, yeay, asik. Tentu tidak ya. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa depresi, kita akan merasa kenapa ya dia mengatakan aku begitu, apa yang sudah aku perbuat sehingga dia marah pada saya, gitu ya. Apakah ini hal yang baik? Kalau kita melakukan hal ini, jika kita mengejek teman kita, apakah itu hal yang baik? Tidak. No, that's a good one. Definitely.
Bukan, ini bukanlah hal yang baik. Mengejek, mengancam, atau marah tanpa alasan yang jelas gitu ya, itu bukan hal yang baik. Baik. Oke, ini adalah beberapa ayat dari yang saya tulis, Matius 5, 21-2. Ada yang mau membacakan? Mungkin Lause belum pernah mendengar suaranya siapa? Coba. Ethan. Matius 5 ayat 21 boleh? Me, Yes, you, sir. yang kamu telah mendengar, yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, sikap yang membunuh harus dihukum. Oke, terima kasih. Dan berikutnya Valencia, boleh? Ayat 22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oh, tadi masih Ethan ya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih, Ethan. Oke, dua ayat ini menggambarkan pertama, Oke. Pertama, aturannya dibilang jangan membunuh. Kalau kamu dibunuh, kamu akan dihukum. Namun yang kedua, dia juga mengatakan sesuatu yang bobotnya sama, tingkatannya sama, hukumannya juga sama, yaitu jangan kamu marah dan berkata kepada saudaramu kafir. Tentu dalam konteks Alkitab, kafir adalah suatu panggilan yang tidak baik ya, ataupun kata jahil. Kemudian dikatakan harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Artinya apa? Artinya baik kamu melakukan pembunuhan itu secara membunuh fisiknya gitu, menghilangkan nyawa seseorang, atau kamu berkata-kata atau marah dan mengata-ngatain temanmu itu juga sama-sama tidak baik. Tentu Lause nggak bilang marah kalau misalnya kamu diperlakukan tidak adil, kemudian kamu membela, itu berbeda ya. Ataupun misalnya contohnya Tuhan Yesus marah Tuhan Yesus mengekspresikan rasa amarahnya karena ada hal yang tidak baik di Bait Allah. Ingat cerita itu juga bukan amarah seperti itu. Tapi di sini konteksnya adalah amarah yang kamu tunjukkan dengan mengolok temanmu ataupun melukai temanmu atau mengatain temanmu dengan suatu kata yang tidak benar, tidak baik, itu juga dianggap sesuatu yang tidak baik dan harus dihukum. Hukum ini ayat ini hendak menjelaskan seperti itu. Nah, dalam saya yakin ya ke teman-teman ketika kita masih muda gitu ya, kadang-kadang kita terlalu kreatif ya, sehingga kadang-kadang kita melihat teman kita gitu tertentu mungkin maksudnya buat buat lucu-lucuan aja Lause. Jadi aku katain dia, misalnya ketika kalian melihat Lause Alex gitu ya, terus kalian mengatain saya karena bentuk kepala saya gitu ya, ataupun karena bentuk ini saya gitu ya. Kalian melihat feature-feature apa keadaan fisik saya, kemudian kalian boleh kayak gitu. Nah, tidak boleh seperti Nopi. Kalau digituin bilang mami aja, nanti mami marahin. Terima kasih. Walaupun awalnya dimulai dengan bercanda Lause, saya cuman bermain-main Lause, tapi saya rasa kalau itu melukai hati temanmu itu tidak boleh dan lebih tidak baik. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang baik? Bukankah memuji lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang buruk gitu ya? Oke, jadi tadi teman-teman sudah tahu ya, mengapa mengejek itu melanggar perintah Allah. Ya, balik lagi. Karena Allah membuat manusia seperti gambarnya sendiri. Ingat, Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Artinya manusia itu diciptakan dengan istimewa dan kita adalah milik Allah. Lause. Iya.
Kalau kita ejek orang berarti sama dengan kita ejek. Can you do my ears? Kalau kita mengejek orang sama dengan kita, Mengejek itu ciptaan Tuhan. oh ya, setuju sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat itu, teman. Terima kasih. Oke, kemudian kedua adalah setiap orang layak diperlakukan dengan hormat karena mereka adalah seperti tadi kamu bilang ya, itu adalah mengejek ciptaan Tuhan. Ada yang mengenal gambar ini? Kira-kira ini gambar apa sih? Instagram. Ya, Saya sedang pulang Instagram. 7 orang ada 3 komen. oke. 53. Terima kasih teman-teman. Iya, ini simbol-simbol yang kita sudah kenal ya, terutama zaman teknologi saat ini ya, dengan media sosial dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di dalam media sosial juga seringkali kita lupa ya, kita mengatakan sesuatu yang buruk atau memberikan komentar yang buruk, dan itu seringkali juga melukai hati orang. Kita juga harus berhati-hati ketika kita memberikan komentar karena sosial media tidak seperti dunia. Saya nggak tahu apakah teman-teman semua sudah punya Instagram, tapi kayaknya harus umur tertentu deh. Kalian sudah punya semua? Ada yang punya Instagram? Kau sudah punya? Ingat ya, harus selalu diketahui sama mama papamu kalau kamu sudah punya Instagram, harus pakai supervisi orang. Anyway, Tapi private. oke. Nggak private. Kamu harus tapi selalu berbagi dengan papa mama. Anyway, kita lanjut lagi. Oke, apa sih yang dapat saya lakukan sehubungan dengan perintah ke-6 tadi? Kita sudah belajar ketika jangan membunuh tidak berarti kita mengambil hidup seseorang secara fisik, tapi juga kita bagaimana kita jangan melukai perasaan dan perkataan dengan perkataan kita. Nah, karena teman-teman suka sekali matematika, inilah kira-kira algoritmanya ya. Kata-kata yang jahat sama dengan menyakitkan, sedangkan kata-kata yang baik sama dengan membangun. Kalau ditanya mana lebih baik, menyakitkan atau membangun? Membangun tentunya. Lausa Alex ada aja pertanyaannya. Membangun. Dan Lausa berharap teman-teman tidak mengucapkan ini karena saya lagi bertanya di depan Zoom, tapi teman-teman membawa ini dalam kehidupan kalian. Saya mau mulai membangun kehidupan orang. Saya mau memuji, mau menyatakan yang baik. Oke. Lausa teringat dengan kalau kamu masih ingat, kamu adalah apa? Garam dan terang. Saya akan bacakan dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kamu adalah terang. Jadi ketika orang lain mendengar perkataanmu, melihat perbuatanmu, mereka memuliakan Bapa di surga. Oke. Tantangan berikutnya lagi. Ada yang coba mau? Silakan. Ini mau copot. Udah mau copot. Iya ini. Oh, jangan gitu. Sebab itu Bentar. Dari kejadian berapa masih ingat? Kejadian berapa? Ada yang masih mengingat kejadian berapa? membuat Kejadian 9 ayat 6b. Sekarang isinya. Ada yang membantu saya? Silakan langsung unmute saja. kejadian sebab Kejadian 9 ayat 6b. Ada yang langsung mau membantu saya isinya? Silakan unmute kalau mau. sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke, terima kasih. Luar biasa. Baik. Oke. Terima kasih. Itu coba kita lihat benar. Ya, Kejadian 9 ayat 6b. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sekarang tadi kita udah banyak mendengar ya bagaimana kita bisa kita jangan melakukan ini, jangan melakukan itu gitu ya. Lalu bagaimana saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan atau apa yang jangan harus saya lakukan? Kalau kamu dulu atau masih kelas 1 ya, atau kelas 2, atau mungkin masih kelas kecil ya. Masih ingat lagu Sekolah Minggu ini?
Baca kitab suci, doa tiap ya. Tiap hari, Iya. doa tiap hari, Oke. doa tiap hari. Iya, Kayak gitu. terima kasih. Terima kasih. Ini lagu yang sangat sederhana tapi isinya sangat benar. Ini adalah kebenaran yang tidak usah kita pertanyakan. Kenapa? Lagunya gampang banget. Ya benar loh, saya gampang banget. Lagunya gampang banget. Tapi apakah isinya dapat kita lakukan secara benar? Kita harus baca kitab suci, kita doa tiap hari, dan kita akan bertumbuh. Kita bisa mengetahui apa kehendak Allah. Apakah yang saya lakukan ini salah? Apakah yang saya lakukan ini tidak benar, tidak sesuai? Apakah yang saya lakukan ini membangun kehidupan orang-orang di sekitar saya? Mungkin adik saya. Dulu kalau saya marah sampai bulan, adik saya mungkin saya jet gitu ya, atau saya apa gitu ya. Tapi apakah dengan membaca kitab suci, dengan berdoa tiap hari, kita mencari tahu, Tuhan apakah ini salah? Apa yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kuncinya cuma ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk bermain. Waduh. Nah, saya coba besarin layar saya dulu ya, bentar. Permainannya gampang banget. Tapi kalau boleh, teman-teman yang lain juga boleh menyalakan kameranya sehingga saya bisa melihat. Pertama melihat muka kalian. Kedua saya bisa melihat jawabannya. Oke, jawabannya cara bermainnya gimana? Nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar. Teman-teman tinggal menggunakan, nggak usah pakai reaction lah ya. Kalau pakai reaction, tapi pakai jempolmu itu toh. Ya. Kalau thumbs up, jawabannya adalah iya, benar, saya setuju. Oke, seperti Hendro, terima kasih. Tapi kalau saya tidak setuju, thumbs down. Oh, cara ini ya. Thumbs down. No, saya tidak setuju. Oke. Reaction kayaknya nggak ada thumbs down ya. Nggak ada ya. Jadi kamu harus pakai jempol sendiri. Ada ya? Ada saat klik reaction, lihat ada titik 3, pencet more, setelah itu scroll down sampai ketemu. Oke, terima kasih untuk sudah kasih tahu. Tapi saya berharap kalian bisa memakai kamera di depan kamera. Thumbs up, thumbs down, gitu ya. Oke, siap? Semuanya siap? Jempol, thumbs up. Siap. Oke, yang pertama, gambar pertama. Thumbs up atau thumbs down? Up. Coba ada yang lihat down kayak ya. Oke, wah. Kalian seragam ya, semuanya thumbs up. Ini tentu baik ya untuk kita, artinya makan buah, menjaga kesehatan diri kita, apalagi saat pandemi seperti ini ya, kita harus menjaga kesehatan diri kita, tidur cukup, minum air banyak, seperti itu ya. Ini menjaga tubuh kita. Kedua, thumbs up atau thumbs down? Thumbs up, iya. Ini apa? Menggosok gigi ya, mandi gitu ya. Kita menjaga kebersihan fisik tubuh kita. Oke. Yang berikutnya, thumbs up atau thumbs down? Thumbs down. Thumbs down. Yeah, not good. Not good. Thanks for that comment. Ya, Because it's saya rasa not good. kalau kamu bermain dengan adikmu ataupun dengan temanmu, bermain dengan temanmu itu lebih penting ya, pertemanan kalian atau hubungan kalian dibandingkan dengan permainannya. Jadi berbagilah dengan teman-temanmu ya, atau saling tukar-tukaran, saling berpinjam dan sebagainya. Oke, berikutnya thumbs up atau thumbs down? Oh, sorry. Boleh? Thumbs up atau thumbs down? Semuanya memberikan thumbs up. Waduh, ini mesti di screenshot nih. Nah, berarti kalian kalau disuruh cuci piring semuanya bersedia? Bersedia ya? Maksudnya bukan cuci piring saja, tapi kalian bersedia untuk membantu mamamu, membantu papamu gitu ya, membersihkan tempat tidur. Mari mulai ya, paling enggak bersihkan tempat tidur mula. Oke. Berikutnya, thumbs up atau thumbs down. Ini orang mau ngapain nih? Thumbs up, thumbs down. Mau Thumbs down. Oke. berantem. Iya, setuju. Berantem. Mau melukai orang lain gitu ya.
Memang Lause ini tidak ada konteks ceritanya ya. Jadi tapi saya rasa kalau melukai secara fisik bisa dihindari, kalau bukan karena pertahanan diri, lebih baik kita jangan lakukan ya. Baik. Berikutnya masih bisa? Masih ada? Oh yes, thumbs up or thumbs down. Ingat lagu yang kita nyanyikan waktu kita masih kecil? Thumbs up. Thumbs up. Baca kitab suci, doa setiap hari. Itu harus kita lakukan. Oke. Ini adalah ayat yang dari tadi kita sebut terus. Ada yang bersedia menyebutkan lagi. Keluaran 20 ayat 3 dulu. Ada yang bersedia menyebutkan apa isi ayat tersebut? Keluaran 20 ayat 3. Tahunnya Kejadian 9 ayat 6b. Yang Keluaran 20 ayat 3. Ini adalah perintah. Itu adalah harusnya 20 ayat 13 ya. 20 ayat 13 itu apa yang sedang kita pelajari tadi? Jangan membunuh. Ini adalah perintah ke-6 dari 10 perintah Allah. Kemudian tadi Kejadian 9 ayat 6b. Ada yang mau tuh? Ada yang boleh membantu? Apa isi dari Kejadian 9 ayat 6? Kejadian 9 ayat 6, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 6b. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke. Lause akan mengakhiri sesi hari ini. Lause akan mengakhiri sesi hari ini dengan berkata, semua hidup manusia adalah milik Allah yang harus kita hormati. Tidak peduli umurnya berapa, mau lebih muda dari saya, lebih tua dari saya, tinggalnya di tetangga, tinggalnya jauh di sana, tinggalnya di mana. Semua manusia adalah milik Allah yang harus kita hormati. Lalu kita mencontoh kepada siapa untuk melakukan hal ini? Mencontoh tidak lain kepada Allah sendiri. Kalau manusia tidak berharga, Allah tidak akan membiarkan Tuhan Yesus disalibkan dan mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kalau kita mau menghargai orang lain, kita mencontoh kepada Allah sendiri. Allah memberikan contoh teladan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk cerita kita hari ini. Lause boleh minta Lause Gita kalau bersedia untuk pimpin kita dalam doa tutup firman, kemudian pengumumannya Lause. Terima kasih. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini baru saja kami mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Alex. Engkau mengajarkan kami untuk menghargai hidup ini. Ketika kami menghargai hidup ini, kami menghormati Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, kami nggak mau tidak menghormati hidup kami, tapi kami mau sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi setiap hidup kami. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Maka dari itu Tuhan, kami nggak mau main-main dengan hidup ini. Kami nggak mau main-main dengan hidup kami nggak mau main-main dengan hidup orang lain. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Kiranya Tuhan hidup kami boleh kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk taat di dalam melakukan firman Tuhan. Berkati juga Lause Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus pakai Lause Alex menjadi berkat dan teladan dimanapun Lause Alex berada. Bagi siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik, apakah ada yang baru pertama kali join di sekolah minggu GKY Pluit? Actually, yes. I baru ini the second time. Yang pertama kali join, ada? Boleh angkat tangan? I second time.
Jangan malu-malu. Ya, Lause senang. Kalian, Lause senang, apalagi Tuhan ya. Lause semua senang, Tuhan juga senang ketika adik-adik setia dalam ikut kebaktian sekolah minggu sekalipun masih lewat Zoom. Ya, minggu depan masih ada ibadah lewat Zoom. Datang, Lause appreciate untuk adik-adik yang tepat waktu ikut ibadah. Ya, minggu depan tetap tepat waktu ikut ibadah dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik untuk ikut ibadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Lause tunggu lagi minggu depan, ya. Ada lagi Lause lain menyampaikan? Cukup? Thank you Lause hari ini yang sudah melayani. Kenapa Greta? Lause, tadi kata Lause Alex nanti bakal itu cerita. Bakal cerita apa? Oke. Bakal cerita tentang apa, Greta? Sorry. Bye. Belum, Kak Deus belum. Cerita tentang hidup Lause. Oh, maksudnya Lause nanti pertemuan berikutnya jika Lause dikasihkan kesempatan untuk cerita lagi, Lause akan sharing lagi tentang kehidupan Lause. Itu maksudnya Lause ya, karena tadi ceritanya jadi kepanjangan. Kamu nggak makan siang loh. Tunggu next lagi, oke? Makanya jangan sampai ketinggalan. Oke, teman-teman semua, kita naikkan Bapak terima kasih ya. Kita naikkan Bapak terima kasih. Nanti kita tutup doa. Yuk semua nyalain mic-nya, kita naikkan Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima dalam puji terima kasih. Amin. Sekali lagi kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami untuk boleh selalu menyenangkan Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, minggu depan kami mau ibadah lagi, Tuhan berkati. Berkati adik-adik juga yang sekolah sepanjang seminggu ke depan. Berikan hati yang semangat terus di dalam sekolah sekalipun masih online, dan juga kepintaran dan juga kecerdasan, rajin, dan juga tidak lupa rajin baca Alkitab dan berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, papa mama, semuanya, satu keluarga, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sunday. Bye. Miss Lause cerita. Bye.